Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rosi Aleda Putri dengan NIM 2107 01 50 0028 dari kelas J Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2021-2022. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil rangkuman materi sejarah aliran psikologi. Rangkuman materi sejarah aliran psikologi. Yang pertama, sejarah pendefinisian psikologi dan isu-isu sejarah aliran psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terindah dari dua kata, yaitu psyche, jiwa, dan logos, ilmu. Secara bahasa, psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Seiring berkembangnya waktu, psikologi kemudian mengalami perubahan arti, di mana pada masa psikologi modern, psikologi mulai membahas mengenai perilaku dan proses mental manusia. Menurut Hergen Hahn, pada tahun 2009, terdapat beberapa manfaat mempelajari sejarah psikologi, yaitu yang pertama memperdalam pemahaman tentang psikologi, yang kedua memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah, yang ketiga mengenal mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi, dan yang keempat menstimulasi munculnya ide-ide yang baru. Dalam sejarah psikologi terdapat 3 isu pembahasan, yaitu jiwa, karakteristik alamiah manusia, dan universalisme versus relativisme pengetahuan. Sejarah ilmu psikologi bisa ditulis menggunakan beberapa pendekatan. Greenwood 2009 membahas tentang beberapa pendekatan yang digunakan seseorang dalam penulisan sejarah. Pendekatan tersebut antara lain: yang pertama, internal konseptual versus eksternal. Yang kedua, tokoh besar versus semangat zaman. Yang ketiga, presentif versus kontekstualis. Dan yang keempat, pendekatan. Selanjutnya, perkembangan psikologi pada masa Yunani kuno. Ilmu psikologi mulai dideklarasikan pada tahun 1879 oleh Wilhelm von Ebbinghaus yang menyatakan pemikiran terkait hubungan antara jiwa, raga, kesadaran, pikiran, persepsi sebenarnya sudah lama dibahas, baik oleh filsuf maupun pemuka agama. Boere menyebutkan ada 3 hal penting yang menjadi wacana serius pada masa Yunani kuno, yaitu yang pertama metafisika, yakni wacana mengenai apa realitas itu. Yang kedua epistemologi, yakni mengenai wacana terkait sumber pengetahuan yang dianggap valid. Yang ketiga moralitas, yakni wacana terkait apa yang benar dan salah. Selanjutnya, filsuf pada masa Yunani kuno. Ada Thales pada 625 hingga 547 sebelum Masehi. Yang kedua Heraklitus 540 hingga 480 sebelum Masehi. Yang ketiga Hippokrates 460 hingga 377 sebelum Masehi. Yang keempat pemikiran psikologis kaum sofis. Yang kelima Sokrates pada 470 hingga 369 Masehi sebelum Masehi, dan yang keenam Plato 427 hingga 347 sebelum Masehi. Selanjutnya, perkembangan psikologi pada masa Helenistik. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia dan momen itu seringkali disebut sebagai awal masa Helenistik. Masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai yang bersifat praktis. Kekaisaran Romawi berkontribusi minimal pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologis karena lebih menyukai pengembangan teknologi dan administrasi. Pemikiran pada masa Helenistik dengan sebagian tokoh anti filsafat dan sebagian
profilsafat. Yang pertama, skeptisisme dengan pendiri Pyrrho pada tahun 360 hingga 270 sebelum Masehi. Yang kedua, sinisme dengan pendiri Antisthenes pada tahun 445 hingga 365 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, Epicureanism dengan pendiri Epicurus pada tahun 341 hingga 270 sebelum Masehi, dan Stoicisme dengan pendiri Zeni pada tahun 333 hingga 264 sebelum Masehi. Selanjutnya, psikologi pada masa Kekaisaran Romawi pada tahun 500 hingga 470 sebelum Masehi. Pada masa ini kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya psikologi. Mereka lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi. Masa kegelapan, Dark Age, terjadi di abad pertengahan, dimulai pada tahun 476 Masehi, ketika Kekaisaran hancur dan diambil oleh Kekaisaran Konstantinopel, berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada masa pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas. Tidak dapat berkembang, tidak banyak kontribusi sehingga disebut zaman kegelapan Dark Age. Selanjutnya, perkembangan psikologi pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan karena dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah. Namun berkembangnya ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncaknya pada masa ini. Eropa Barat memasuki masa kegelapan, sementara peradaban Islam sedang berkembang pesat pada abad ke-714 Masehi. Tokoh-tokoh Muslim yang berperan dalam perkembangan psikologi, yang pertama Al-Kindi, kedua Ar-Razi, ketiga Al-Farabi, yang keempat Al-Balkhi, yang kelima Ibnu Sina, yang keenam Ibnu Miskawai, yang ketujuh Al-Ghazali, dan yang kedelapan Umar Ar-Razi serta Ibnu Rushd. Selanjutnya, sejarah perkembangan psikologi pada masa Renaissance dan berdirinya psikologi sebagai ilmu. Pada awalnya, Comte dan Kant menganggap psikologi tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi ataupun non-eksperimen. Yang kedua, yang ingin dikaji psikologi yaitu manusia secara sosial sudah menjadi kajian sosiologi, dan proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji di dalam ilmu biologi. Selanjutnya, psikologi yang awalnya diragukan menjadi ilmu mandiri akhirnya dibuktikan oleh beberapa tokoh seperti Hermann von Helmholtz, kedua Gustav Theodor Fechner, ketiga Wilhelm Wundt, yang membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan dapat diukur. Helmholtz dan Fechner adalah orang pertama yang meyakini psikologi bisa menjadi ilmu yang mandiri. Namun Wilhelm Wundtlah yang disebut secara eksplisit sebagai bapak psikologi karena menjadi yang pertama mendirikan laboratorium tentang psikologi. Aliran strukturalisme dan fungsionalisme. Aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm Wundt melalui penelitiannya. Wundt dan rekan-rekannya bekerja dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum-hukum pembentuknya. Strukturalisme memiliki ciri-ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran dipandang dari elemen-elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Karena pandangannya ini, aliran strukturalisme disebut juga dengan psikologi elementalisme. Strukturalisme merupakan aliran yang menyelidiki tentang struktur dalam kejiwaan, dan sistematika psikologi oleh Wundt mengalami perkembangan dari masa ke masa. Aliran fungsionalisme merupakan aliran psikologi yang bersifat dominan pada masanya dan merupakan hal utama yang perlu dipelajari mengenai perkembangan keilmuan psikologi. Aliran fungsionalis
terlahir dalam pragmatis sebuah filsafat. Beberapa tokoh aliran fungsionalisme antara lain William James, G.R. Angel, James McCann Kettle, dan John Dewey. Pengertian fungsionalisme sendiri yaitu orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Fungsionalisme merupakan jenis psikologi yang membawahi fungsi-fungsi dan bukan fakta fenomena mental. Aliran behaviorisme. Behaviorisme merupakan lanjutan dari strukturalisme oleh Wundt. Behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional yaitu kesadaran. Aliran ini berdasarkan Ivan Pavlov dan William McDougall, yang teorinya dikenal dengan sebutan insting. Menurut mereka, insting merupakan kecenderungan tingkah atau perilaku dalam situasi tertentu sebagai bawaan lahir yang belum ada dipelajari sebelumnya. Aliran behaviorisme ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek, sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Aliran behaviorisme memiliki 6 pandangan mengenai perilaku, yaitu yang pertama, tingkah laku manusia merupakan bentuk realitas yang abstrak dan data diukur dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Yang kedua, psikologi merupakan ilmu yang mengkaji suatu objek yang realistis. Yang ketiga, perilaku merupakan objek satu-satunya yang dapat diteliti dalam psikologi. Yang keempat, eksternal dalam behaviorisme merupakan bentuk rangsangan. Yang kelima, semua bentuk tingkah laku merupakan hasil dari rangsangan yang berasal dari pengaruh eksternal dan juga kesadaran. Dan yang keenam, berbagai respon perilaku muncul dan dipelajari dalam psikologi. Dari pemaparan materi sejarah aliran psikologi, terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.